Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam unggul untuk kita semua. Salam berjumpa bersama saya Ismenia Sumta Abuknahak, mahasiswi Universitas Nudi Waluyo, dan juga rekan saya Maria Novita Veka dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Pada siang hari ini kami akan membahas podcast dengan tema SDM, mencetak SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Pada siang hari ini kita sudah didatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama Bapak Kustiono, Eskom SEM Kom AK, dan juga Bapak Supriyadi Trisno Saputro selaku Ketua Umum HR Akselerator Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin sehat? Sehat, alhamdulillah. Tak lupa juga telah hadir bersama kita di sini salah satu mahasiswa dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Selamat siang, Mbak. Siang. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit. Halo, nama aku Nur Rahmah. Saya juga mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan. Baik, terima kasih Mbak. Baik, sesuai tema mencetak SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Nah, pada kesempatan ini saya mau bertanya sedikit kepada Bapak narasumber kita yang pertama, Bapak Kustiono. Bapak, bagaimana konsep yang Bapak jalankan untuk mensukseskan kampus Merdeka Belajar? Terima kasih. Terima kasih dari Mbak hostnya dan juga Pak Supriyadi Trisno Saputro sebagai praktisi dari industri, di mana saya akan memberikan informasi konsep yang kami lakukan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian dikaitkan dengan bagaimana mencetak SDM yang unggul, SDM yang kompeten, kemudian SDM yang nantinya akan siap dan berdaya saing. Terutama konsep yang telah kami lakukan ini sudah di tahun ketiga. Angkatan pertama di 2020, angkatan kedua di 2021, kemudian yang ketiga di Maret kemarin, di mana kami akan memberikan sebuah solusi. Apalagi saat ini adalah pandemi. Orang yang mau mengembangkan karena kaitannya dengan SDM unggul berarti kan pengembangan. SDM kompeten berarti nanti ke pendidikan juga. Apa yang kira-kira kita lakukan dari Untas Nudi Waluyo? Yang pertama adalah membuat konsep kerja oke, kuliah yes, atau yang selama ini dikenal dengan slogan koki. Koki bukan memasak, tetapi kerja oke, kuliah yes. Setelah kuliah, endingnya kerja itu sudah hal yang biasa, mungkin zaman saya dulu. Pada saat kuliah, di sela-sela kuliah ada waktu kerja, hal yang biasa. Sekarang kita punya konsep, sebelum kuliah sudah penempatan kerja. Artinya apa? Yaitu mendidik adik-adik kita ini yang notabene mungkin Pak saat pandemi mau kuliah nggak ada lah mimpi untuk kuliah, mau kerja katanya nyari kerja susah, memang susah luar biasa. Mungkin nanti dari Pak Supriyadi bisa memberikan informasi gambaran di industri seperti apa. Kemudian lagi ini saya sering ngobrol dengan para HRD, teman-teman di industri, Pak nyari tenaga kerja kok susah. Ya memang susah karena apa? Belum sesuai dengan kompeten yang di industri. Artinya apa? Di sini ada gap antara pencari kerja dengan kebutuhan kerja. Nah, kita di Untas Nudi Waluyo mau mencoba konsep ini. Yang pertama apa? Memberikan pelatihan. Jadi di sini memberikan pelatihan minimal skill tetapi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Setelah memberikan pelatihan, penempatan kerja di sini sesuai dengan kebutuhan industri. Kebetulan di lingkungan Kabupaten Semarang ada 380 lebih industri, terutama industri padat karya yang membutuhkan SDM, membutuhkan tenaga kerja banyak.
Nah ini terobosan ini yang ditangkap oleh Universitas Ngurdiwaluyo. Kebetulan saya sendiri di bidang kerjasama dan juga alumni memberikan sebuah terobosan kepada nanti teman-teman dari sekolah SMA, SMK, MA maupun kejar paket. Kami kolaborasi dengan industri. Yuk bareng-bareng bagaimana toh supaya SDM ini memang benar-benar unggul, SDM ini benar-benar kompeten sehingga berdaya saing dan memang benar-benar dibutuhkan. Setelah kami lakukan pelatihan, penempatan kerja kami kawal. Artinya tidak berhenti di situ, yaitu kita harus mengawal bahwa syaratnya apa? Harus kuliah. Karena apa? Mencetak SDM unggul ya salah satunya yang melalui pendidikan. Jadi artinya hard skillnya kena, soft skillnya kena, di mana di industri juga dilatih bagaimana untuk penguatan mental, atau penguatan mental sehingga apalagi generasi pandemi, generasi rebahan, begitu dikasih tekanan yang ya nggak seberapa lah, sudah lari dan sebagainya. Apalagi contoh yang kecil, kita tidak bisa apa istilahnya lepas dari HP atau gadget. Kira-kira berapa lama teman-teman adik-adik ini bisa lepas? Mungkin nggak nyampe 5 menit, nggak pegang HP sudah bingungnya setengah mati. Maka dari situlah kami penangkap, kami kolaborasi dengan industri. Yuk bareng-bareng adik-adik ini kita kawal, targetnya apa? Sampai lulus sarjana. Jadi kita tidak membencikan kerja yang enak, tapi ayo bareng-bareng melakukan sebuah terobosan gimana caranya benar-benar mencetak SDM yang unggul, kompeten, berdaya saing ke depan bisa mau kemana lah, itu kan nanti nasibnya dari masing-masing. Itu yang telah kami lakukan. Sekarang sudah angkatan yang ketiga, nanti September angkatan keempat. Yang kuliah di September nanti sudah ada 300 lebih. Lah apakah nanti berhenti di sini? Enggak. Kami akan memberikan terobosan lagi apa? Besok tanggal 17 Juli akan kami buat sebuah job fair. Kolaborasi antara industri, kolaborasi antara sekolah, kolaborasi dengan praktisi, yuk bareng-bareng. Karena kalau kita, ya mohon maaf, kalau kita hanya mengandalkan saya mau kuliah karena kendala biaya, mimpi aja enggak. Berarti kan harus apa? Ada beasiswa, ada bantuan. Ya hal ini dilakukan oleh memang yang punya nilai akademik tinggi. Nggak punya, lah yang nggak punya nilai akademik tinggi terus kemana? Apakah nggak boleh berkembang? Apakah nggak boleh untuk menikmati hidup yang layak? Nah itu salah satunya yang kami berikan dan ini sudah benar-benar secara real. Nah mimpinya adalah apa? Ngurdiwaluyo mau mencetak 1000 sarjana dengan biaya sendiri tanpa merepotkan orang tua, dan saya juga minta dukungan dari industri, praktisi, yuk bareng-bareng untuk mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berkompeten. Terima kasih Mbak. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya kepada Bapak Supriyadi, bagaimana cara menjalin kerjasama antara universitas dan industri untuk mensukseskan kampus Merdeka Belajar ini, Pak? Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Supriyadi Tresno Saputro. Saya dari HR Accelerator Indonesia, mewakili dari rekan-rekan praktisi dari industri. Nah, jadi kita berangkatnya dari konsep kemitraan. Sebenarnya kalau konsep kemitraan itu yang pertama adalah triple helix. Wilopo 2018 mengatakan bahwa kemitraan bersinergi antara akademisi, bisnis, dan government itu dalam rangka untuk mensukseskan pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Nah, akademisi ini meliputi dari yaitu sekolah pertama, kemudian perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja. Nah, kemudian dari bisnis itu dari industri atau dunia usaha, dunia industri, kemudian yang terakhir dari government. Nah, jadi konsep triple helix ini kalau memang bisa disinergitaskan secara optimal, ya sehingga akan bisa angka pengangguran, angka kemiskinan bisa terminimalisasi. Nah, saat ini bagaimana konsep yang kita sudah lakukan dengan dunia akademisi, artinya kita memberikan ruang bagi untuk mahasiswa
atau sekolah kejuruan untuk yang pertama on the job training. Jadi kita memberikan ruang kepada mereka kapanpun mereka untuk melakukan on the job training atau mungkin konsep pemagangan, kami berikan ruang seperti itu. Nah, kemudian kami juga bersinergitas terkait dengan bagaimana menginformasikan terkait dengan loker atau lowongan pekerjaan. Nah, kemudian apabila kami diundang untuk forum kegiatan bursa kerja misalkan, kami juga akan bersinergi. Nah, artinya konsep yang kita bangun dari industri adalah bagaimana kita bisa mempererat hubungan baik antara industri, ya, teman-teman industri, kemudian dengan government itu terkait dengan regulasi, juga dengan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi sendiri bisa mengentaskan atau terserap di dunia industri. Nah, karena memang saat ini kita dihadapkan pada sebuah era tadi yang dikatakan oleh Pak Kustiono benar, bahwa Renal Kasali mengatakan bahwa kita itu dihadapkan seperti era strawberry ya. Jadi kalau saat ini mahasiswa saja ketika fresh graduate keluar dari universitas belum tentu jaminan mereka itu akan satu memiliki daya tahan. Ya, kalau strawberry itu diibaratkan kalau kita pukul atau kita hancurkan gitu kan cepat hancur, ya, luluh lantah. Nah, daya tahan ini penting. Jadi kalau bicara karakteristik ini sangat mendukung sekali. Jadi bagaimana tidak hanya kita oriented kepada pemberian hard skill, tapi soft skill ini sangat utama sekali. Karena kalau kita bicara soft skill itu sebuah investasi untuk jangka panjang, membentuk karakter manusia. Kalau kita bicara karakteristik itu sebenarnya kalau saya ibaratkan seperti seorang kusir itu membawa dua kuda dengan kepalanya yang pemikirannya yang berbeda-beda. Yang satu kepinginnya ke kanan, yang satunya kepinginnya ke kiri. Sehingga kalau karakter ini tidak bisa terbentuk untuk mahasiswa yang katakanlah setelah keluar dari perguruan tinggi, bagaimana nantinya? Karena tantangan ke depan saat ini kita dihadapkan era agile, harus bisa beradaptasi. Perusahaan ketika kemarin saat kita pandemi, banyak perusahaan yang kemarin lockout atau tutup, perusahaan mengalami sebuah proses yang katakanlah mereka saat ini lagi mau grow up ya, mau bangkit itu juga tertatih-tatih. Belum lagi saat pandemi kemarin juga bebarengan juga mendekati dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kita tahu ya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang masih terjadi polemik sana sini pro kontra. Orang yang kontrak bisa jadi pekerja borong, sebaliknya yang probation karyawan tetap bisa menjadi kontrak dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan ini yang harus disiapkan oleh pencakar saat ini, termasuk juga dari universitas. Sehingga harapannya mereka selain hard skill yang mereka dapat dari saat mereka mendapatkan pendidikan di sekolah, mereka juga mempersiapkan diri terkait dengan karakternya itu harus dibangun. Nah, karena faktor pembentuk karakter kita tahu ya, jadi ada keturunan, itu juga salah satu faktornya. Keturunan ini nggak bisa kita lepaskan karena seseorang kadang kadang karena wilayah, karena hubungan dengan famili atau keluarga, kadang kita tidak bisa move on, kita tidak bisa keluar dari zona nyaman atau kota. Nah, ini yang kadang membatasi kita. Nah, kemudian rutinitas sehari-hari. Seseorang itu kalau ingin membentuk karakter yang bagus, ya mohon maaf, kita bukan mendiskriminasikan siapa. Karakter yang bagus itu bisa terbentuk karena rutinitas. Dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita bisa bersosialisasi, ini juga pembentuk juga. Sepanjang kita bisa sesuatunya positif, maka secara otomatis output yang kita dapatkan positif. Itu. Kemudian lingkungannya hati-hati, tidak hanya lingkungan keluarga saja. Ketika kita bermasyarakat atau mungkin kita di universitas pun, kalau ketemu dengan teman-teman yang dalam tanda petik lingkungannya negatif, kita juga secara tidak langsung karakter kita bisa terbentuk negatif pula. Nah, inilah maka konsep bagaimana serapan tenaga kerja ini dalam rangka pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Kita ingin membentuk SDM yang tadi disampaikan unggul, kompeten, dan berdaya saing. Menurut sekarang hard skill itu yang memang harus ya. Kemudian soft skill, karena orang sukses itu hampir 82% itu kuncinya karena soft skill. 18% sisanya itu karena hard skill. Nah, itulah yang mungkin mencoba disinergitaskan dengan
saat ini mahasiswa yang berada di dunia pendidikan, kemudian bagaimana serapan itu juga mendapatkan kaitannya dengan pelatihan atau pendidikan terkait dengan soft skill yang lebih ditekankan ke sana. Nah, kemudian dari dunia industri sendiri sejauh ini harus juga welcome. Artinya ketika diberikan pemagangan jangan pernah untuk tidak menerima. Artinya berikan ruang lah buat mahasiswa untuk bisa mengenal dunia industri seperti apa. Nah, ketika mereka nanti sudah terlatih di dunia industri, kaitannya dengan konsep merdeka belajar ini kan penting sekali. Ya, jadi barangkali kurikulum kampus sekarang sudah berubah 60-40 atau 70-30, yang sebagian banyak malah justru di dunia industri, sehingga ketika mereka sudah terasah, mereka itu tinggal melanjutkan aja. Nah, cuman yang memang dinamika saat ini yang terjadi, mungkin ini fakta ya, mungkin beberapa kali saya juga selalu mendorong teman-teman praktisi di industri, ketika ada mahasiswa yang berproses magang barangkali membuat sesuatu prestasi, membuat nilai lebih, ya apa salahnya sih kalau nantinya kalau mereka keluar dari universitas, kita hire mereka, kita masukkan di perusahaan kita, menjadikan tenaga kita, apa salahnya seperti itu. Nah, inilah sehingga sinergitas antara akademisi ya, kemudian dan bisnis atau dunia industri ini jadi relate gitu, jadi tidak ada gap gitu, semuanya saling melengkapi lah, karena goalnya ya cuma tadi, pengangguran dan kemiskinan terentaskan. Nah, itu yang menjadi PR mungkin. Ya mungkin itu saja sih sebagai pengantar kami. Terima kasih. Ya mungkin saya akan nambahi. Jadi tadi dari Pak Supriyadi, dari praktisi industri sudah memberikan ruang bagaimana tugas kewajiban dari akademisi khususnya universitas untuk membentuk antara hard dan soft skillnya. Hard kita bisa melakukan pendidikan, ada waktu dan sebagainya. Nah, soft skill ini kan tadi sudah disampaikan, banyak hal yang mengaruhi. Salah satunya mungkin lingkungan, kemudian dari gen, keturunan, atau mungkin bahkan dari kebiasaan. Nah, ini yang kami tangkap peluang itu. Jadi sebelum mahasiswa lulus, artinya benar-benar fresh graduate, soft skillnya dididik secara tidak langsung dari universitas. Di sini dalam hal ini ada Universitas Ngudi Waluyo mendidik hard skillnya, kompetensi apa sesuai dengan prodinya. Sedangkan di dunia kerja yang notabene sebelum kuliah sudah kerja, berarti soft skillnya secara lingkungan, kemudian juga tempat lingkungan kerja, tempat lingkungan mungkin dari luar kota kos dan sebagainya, secara otomatis akan membentuk karakter yang bisa menyesuaikan. Contoh lah, misalnya contoh yang ringan, biasanya di rumah mungkin bangun tidur siang males ya, karena di sini punya tanggung jawab kerja, kemudian tempatnya di kos, lingkungannya semua kerja semua, mau tidak mau harus bangun pagi, berangkat kerja, menyiapkan sendiri. Nah, itu salah satu dari kampus kami untuk mendidik atau saling membagi antara pendidikan mungkin karakter di industri, kemudian kompetensi di kampus, sehingga saya jaminlah 3,5 4 tahun ke depan menjadi generasi yang memang benar generasi yang mentalnya atau sudah kuat, tidak tadi yang sampaikan oleh Pak Supri bahwa ini adalah generasi stroberi, atau mungkin nggak di remes ini ya Pak ya, mungkin jatuh aja sudah hancur ya. Nah, ini. Dan ini yang saya tekankan, mungkin dari mahasiswa kami juga sudah ngalami, jadi nyambung dengan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang kami tangkap sudah luar biasa, Kementerian Pendidikan yang memberikan keleluasaan dari masing-masing universitas untuk meng-create kurikulum, kemudian membuat sebuah terobosan di pendidikan, tidak hanya di dalam kampus, pendidikan tidak hanya di dalam prodi, tetapi pendidikan di mana saja ada semua informasi pendidikan. Nah, silakan pengalaman Anda, Mbak Nur, sudah 2 semester di luar kampus, di luar prodi, karena sesuai dengan bidang kompetensi ilmunya, yaitu akuntansi perpajakan, kan berarti magang di BUMDes ya. Ya, monggo bisa diceritakan itu yang kami create dari awal, dan ini sudah 1 tahun magang. Silakan itu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bos. Pak. Di sini saya akan bercerita sedikit Pak. Apa yang saya alami selama 2 semester ini.
Jadi nggak di kampus, saya selama 2 semester ini kan di luar terus Mbak. Jadi sebenarnya untuk pengalaman sendiri itu banyak Pak yang saya dapat. Mulai dari bagaimana cara, kebetulan saya sendiri pegang keuangan kan Pak, laporan keuangannya dari BUMDes sendiri. Bagaimana saya mengatur mulai dari laporan masuk sampai diproses hingga laporan itu diserahkan kepada pimpinan. Itu benar-benar saya merasakan pegang laporan keuangan yang sebenarnya itu ternyata seperti ini. Kan kalau selama di perkuliahan itu hanya sebuah teori saja Pak. Teori yang disampaikan oleh dosen bagaimana cara menyusun laporan mulai dari jurnal sampai dengan neraca saldo yang terakhir. Nah, di industri kebetulan saya juga di BUMDes kan ya Pak ya. Itu kan laporan keuangannya di BUMDes yang saya tempatin itu masih sedikit bisa dibilang berantakan. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana cara menata laporan keuangan yang baik, cara menyusun mulai dari awal sampai akhir gitu. Selain itu apa ya? Jadi saya tuh di sana benar-benar merasakan, oh ternyata kerja tuh kayak gini gitu. Pegang laporan keuangan tuh kayak gini. Yang tadinya cuman contoh dari perusahaan-perusahaan beberapa perusahaan kecil, sekarang bisa pegang benar-benar real dari laporan keuangan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, salah satu artinya itu selama ini kan teori langsung praktek. Nah, itu tidak hanya secara kompetensi ya, tetapi mungkin lingkungan ya, harusnya berangkat pagi atau pulang sore, kemudian pada saat kerja nggak boleh pegang HP dan lain-lain. Nah, ini sebelum benar-benar terjun di dunia industri kerja, kan sudah ngalami atau bagaimana, wah ini saya harus punya kewajiban, saya harus membuat seperti ini dan harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Jadi di sini memang benar-benar MBKM sudah kita terapkan di kampus Untas Mudi Waluyo Ungaran gitu. Oke, mungkin nambahin Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara karakter itu sebuah pilihan sebenarnya. Pilihan apa? Pilihan untuk orang menjadi sukses. Jadi berangkatnya dari karakter dulu. Kalau karakter kita mulai ditata dari sekarang ya, mulai di mapping kemudian kita tata, harapannya ke depan pasti pencapaian kita juga bagus kan gitu. Nah, kembali lagi bagaimana kita memanage karakter tadi. Ya, itu karena pilihan. Nah, sukses itu juga choice. Ya, orang mau sukses itu juga pilihan. Monggo kalau yang mau sukses atau yang tidak ingin sukses. Itu sih sekedar tambah. Saya tambah Pak. Sukses adalah pilihan. Nah, salah satu pilihan Anda, mungkin yang lulusan SMA, SMK, atau mungkin kejar paket, atau mungkin atau yang pengen sarjana, mau pengen kuliah, terkendala mungkin keuangan, terkendala susah nyari kerja. Yuk bergabung dengan kami Untas Mudi Waluyo Ungaran, di mana ada 20 program studi, baik program studi non kesehatan maupun kesehatan. Jadi di sini Mbak Nur sudah menceritakan tadi bagaimana di luar seperti apa, tidak hanya teori tapi sudah praktek. Kemudian tadi Pak Supri dari industri sudah memberikan gambaran. Jadi siap menangkap peluang, siap sinergi bareng untuk mencetak SDM yang unggul, berkompeten, punya daya saing. Secara otomatis kita tambahkan plusnya apa? Pengentasan pengangguran. Kalau pengangguran terangkat, bekerja, otomatis kemiskinan juga kita juga akan angkat, juga akan dikurangi. Nah, itu yang jadi konsep kami. Saya sebagai Wakil Rektor Bidang 4 Bidang Kerjasama dan Alumni membuat konsep dan terobosan yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, cukup menarik ya materi pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kustiono dan juga Bapak Supriyadi dan juga Mbak Nur selaku mahasiswa yang sudah merasakan program Kampus Merdeka ini. Semoga podcast hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube UNW TV, Podcast Cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.